Bab 1311 Inferno Skyfire. Dengan raungan dari Celestus, bola api yang melayang di udara dilemparkan ke arah Jonathan seolah-olah itu adalah benda yang nyata. Bola api itu kemudian meletus, mengembang dengan cepat di udara. Pada saat itu, Jonathan juga merasakan sesuatu yang tidak biasa. Energi spiritual di sekelilingnya terkuras habis dalam sekejap. Di sampingnya, para prajurit roh yang disihir oleh pemanggil pasukan Yoshua sekarang berada di bawah kekuatan hisap yang sangat besar dari bola api. Energi spiritual mereka dilucuti sekali lagi, menyebar ke segala arah. Minggir! Dengan teriakan keras, Jonathan membentuk segel dengan kedua tangannya. Papan catur ilahi, yang berada lebih dari 20 meter di belakangnya, langsung menyusut dan muncul di depannya, lalu mengembang sekali lagi. Boom! Mengikuti suara yang memekakkan telinga, Jonathan merasa seolah-olah lengannya akan patah, dan dia terdorong ke atas oleh papan catur ilahi. Api di bawah kakinya terasa sangat panas. Saat Jonathan melihat ke bawah, dia melihat jalan yang tadinya ramai telah berubah menjadi lautan api. Pada saat itu, Celestus sudah menyerbu ke arah Kathleen. Dari dalam kobaran api, sebuah tombak panjang muncul, mengarah langsung ke tenggorokan Kathleen. Enyahlah! Dengan suara gemuruh yang menggelegar, Yoshua mengacungkan Formation Crusher miliknya, merobek lautan api dan menghantamkannya ke ujung tombak Celestus. Kedua orang itu terlempar ke belakang, dan memanfaatkan kesempatan ini, Kathleen dengan kuat melambaikan harmoni fan di tangannya. Gelombang demi gelombang energi spiritual berubah menjadi angin liar, menyembur keluar dari kipas harmoni. Tahan napasmu, Kathleen berkata kepada Yoshua dengan dingin. Nenek moyang keluarga Henderson terkenal di dunia alkimia. Namun, hanya saja ada terlalu sedikit pembudidaya dengan bakat alami untuk penyempurnaan ramuan. Untungnya, berkat akumulasi pengetahuan keluarga Henderson selama bertahun-tahun, mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang farmakodinamik. Dengan pendekatan unik mereka, mereka juga sangat mahir dalam penggunaan racun. Mendengar itu, Yoshua dan Hayden segera menahan napas, bahkan sampai menyegel semua meridian dan titik akupuntur di tubuh mereka. Racun yang digunakan oleh kultivator alam dewa tidak akan pernah bisa ditularkan hanya melalui pernapasan. Meskipun beberapa orang itu adalah sekutu sekarang, posisi mereka pada akhirnya berbeda. Tidak ada yang bisa memastikan apakah Kathleen akan memiliki motif tersembunyi, jadi yang terbaik bagi yang lain untuk berhati-hati. Pada saat Kathleen menggunakan racun, seutas tali telah turun dari langit. Tali tersebut, mirip dengan ular, melingkar di pinggang Hayden. Dengan tarikan yang kuat, tali itu mengangkat pria itu ke udara. Aku akan menyerahkan tempat yang tinggi ini kepadamu. Pada saat Jonathan dan Hayden berpapasan, mereka melakukan komunikasi singkat. Saat keduanya bergerak ke arah yang berlawanan, Hayden terlempar ke langit, dan pada saat yang sama, Jonathan mendarat dengan mantap di atas peti mati yang besar. Saat pedang surga menebas, pedang itu membelah kepala seseorang menjadi dua bagian. Jonathan kemudian mengayunkan tangan kanannya. Serangkaian ranjau pengikat terlempar keluar dari cincin penyimpanan Jonathan. Boom, boom, boom. Ledakan beruntun itu membuat para prajurit Black Armor kalang kabut. Sementara itu, Kathleen juga mendarat di samping Jonathan. Berapa banyak barang yang telah kau masukkan ke dalam cincin penyimpananmu itu? Kau tidak akan mengeluarkan rudal atau semacamnya, kan? Omong kosong. Jonathan melemparkan 3 pisau pendek, mengendalikannya dengan indera spiritualnya untuk menebas ke depan. Meskipun dia bukan kultivator kontrol spiritual yang mampu melakukan banyak hal, dia masih bisa menggunakan belati ini untuk menyerang tentara Black Armor yang terluka. Awalnya saya berencana membawa beberapa senjata untuk menyerbu tempat persembunyian Remdik. Tapi siapa sangka kita akan berakhir di sini. Ranjau pembatas anti-personil ini tidak berguna untuk melawan para pembudidaya yang bisa melompat puluhan meter, itulah sebabnya mereka tertinggal. Aku benar-benar kehabisan napas sekarang. Jika kita tidak dapat menemukan jalan keluar, aku khawatir kita semua akan terjebak di sini. Dor! Sebuah suara tembakan bergema di atas kepala, dan Jonathan terhuyung-huyung, jatuh ke tanah. Dia mengulurkan tangan dan memukulkan tangannya ke peti mati besar yang panjangnya lebih dari 10 meter. Bangun! Saat Jonathan meraung, peti mati besar itu dengan cepat menyusut, secara menakjubkan berubah menjadi lebih dari 1 meter, dan melekat erat di punggung Jonathan.
Sebelumnya, di dalam alam ruang dewa, ketika wujud asli Seboxia memberikan kepada Jonathan berbagai susunan misterius yang berhubungan dengan peti mati, dia juga memberikan berbagai macam hal. Karena itu, Jonathan mengerti mengapa Seboxia mampu menyerap peti mati ke dalam medan eliksirnya sendiri. Semuanya adalah sarana menuju alam ilahi. Begitu seorang kultivator mencapai alam ilahi, mereka bisa menjadi tak berbentuk, menciptakan dunia mereka sendiri. Hal ini mungkin terdengar sederhana, tetapi dalam praktiknya, sangat sulit untuk dimanipulasi. Seboxia bisa melakukannya, terutama karena dia sendiri pernah melangkah ke alam Kavoid. Dengan pemahaman ini sebagai prasyarat, hanya dengan begitu seseorang dapat menggunakan grid prinsip sebagai media untuk sepenuhnya memisahkan peti mati kolosal dari langit dan bumi, mengubah yang berwujud menjadi tidak berwujud dan menyembunyikannya di dalam bidang eliksir orang lain. Bahkan jika Jonathan berhasil menerobos ke alam ilahi, dia belum tentu bisa mencapai hal ini. Oleh karena itu, jika Jonathan ingin membawa peti mati sekarang, paling-paling, dia hanya bisa mengecilkan ukurannya menjadi lebih dari 1 meter dan membawanya di punggungnya. Hayden, lindungi aku. Dengan pedang surga di tangan, Jonathan menyerang langsung ke lautan api di depan. Dan di belakangnya, angin ribut yang brutal mulai berhembus. Jauh di atas, beberapa puluh meter ke langit, hamparan kabut putih yang luas secara mengejutkan mulai muncul. Dalam sekejap, sambaran petir membelah langit, kabut putih berubah menjadi awan hujan yang pekat, dan tiba-tiba, hujan lebat pun turun. Api yang berkobar dengan cepat dipadamkan di tengah-tengah hujan deras. Setelah itu, Jonathan melihat sosok Celestus di tengah kobaran api. Untuk mengalahkan lawan, akan lebih bijaksana untuk menyerang Alpha dari kelompok tersebut untuk memenangkan pertempuran. Selama Celestus masih ada, para tentara kematian itu akan terus berdatangan, tidak pernah berhenti menyerang. Dor! Suara senapan sniper terdengar sekali lagi di belakang Jonathan. Di depan Celestus, riak yang tak terlihat menyebar. Saat peluru penghancur spiritual menghantam riak itu, peluru itu langsung dibelokkan. Pertahanan Celestus sangat kuat. Setelah menyaksikan adegan ini, Jonathan sangat terkejut. Tapi pada titik ini, mereka berdua sudah bertemu, dan menghindari satu sama lain tidak mungkin lagi. Dengan pedang surga di tangan, Jonathan berteriak pelan dan langsung menusukkannya ke arah Celestus. Pergi! Celestus mengulurkan tangan dan dengan lembut menunjuk ke arah Jonathan. Setelah mendengar itu, salah satu dari dua bola api yang tersisa di belakangnya beraksi. Sebuah belati yang menyala melesat dari api, menebas langsung ke arah Jonathan. Ding! Dengan suara benturan logam yang berdering, Jonathan secara mengejutkan terlempar oleh pedang api yang seluruhnya terbuat dari energi spiritual. Dan mengikuti pedang api, bola api memadat sekali lagi, secara menakjubkan berubah menjadi sosok api raksasa, hampir seperti manusia. Kau ingin bertarung denganku, kau hanya meminta masalah. Dengan tatapan acuh tak acuh, Celestus menatap Jonathan dan berbicara, tombaknya berubah menjadi garis tipis, hampir tidak terlihat dengan mata telanjang. Tombak itu sudah mencapai tepat di depan Jonathan. Bangun! Jonathan berbalik dan meneriakkan sesuatu. Atas perintahnya, peti mati kecil di belakangnya dengan cepat melebar hingga mencapai ketinggian 3 meter, benar-benar melindunginya dari pandangan. Tombak itu menembus peti mati, bahkan tidak meninggalkan jejak. Dan di belakang peti mati, jari-jari Jonathan bergerak-gerak sedikit. 3 belati telah berputar-putar dari 3 arah melewatinya, langsung menuju bagian belakang peti mati. Jonathan, terlalu banyak orang. Kita tidak bisa melawan mereka. Yoshua berteriak keras dari kejauhan. Gunakan teknik ekstraksi elemenmu. Bab 1312. Meskipun Kathleen terampil dalam menggunakan racun, bahkan racun yang paling ampuh pun ada batasnya. Lebih dari 100 orang telah dilumpuhkan oleh Kathleen di area sekitarnya, suatu prestasi yang cukup menakutkan. Namun, mengingat jumlah tentara Black Armor di tempat ini, efeknya terbatas. Beberapa orang di dalam peti mati tidak menyadari situasi di luar. Sesuai dengan keputusan kolektif mereka, rencananya adalah membuka pintu keluar dan kemudian, dengan kecepatan tercepat, berlari ke tepi kota luar dan melarikan diri. Tapi kota luar benar-benar terlalu luas. Meskipun mereka sudah siap secara mental, mereka masih terkejut. Keluar dari peti mati, mereka melihat tembok kota yang menjulang tinggi di kejauhan.
Ada pepatah yang mengatakan, begitu dekat namun terasa jauh. Di dalam kota luar selatan, satu arena membentang sejauh 50 km, belum lagi pembangunan seluruh kota luar. Tembok kota kolosal itu tampak tepat di depan mata, tetapi pada kenyataannya, tembok itu berada puluhan mil jauhnya. Jika mereka benar-benar mencoba untuk melarikan diri, mereka takut mereka bahkan tidak akan mencapai tujuan mereka sebelum dikepung dan dibunuh oleh para pengejar yang tak kenal lelah itu. Bahkan sekarang, hanya beberapa ratus tentara Black Armor telah mendorong mereka ke dalam situasi putus asa. Jika seluruh pasukan kota luar utara dikerahkan sepenuhnya, beberapa orang ini mungkin akan mati tanpa berkedip dua kali. Pada saat itu, Yoshua menggunakan semua trik yang ada di lengan bajunya. Namun, kekuatan manusia ada batasnya. Ketika dihadapkan dengan begitu banyak musuh, bahkan dengan dia memegang 3 item sihir utama di tangan, dia masih tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikit pun. Teknik melarikan diri Jonathan saat ini adalah satu-satunya metode yang bisa membawa beberapa orang pergi. Namun, pada saat itu, dia juga memiliki kesedihan yang tak terkatakan di dalam hatinya. Sejak dia mendarat, Jonathan terus berpikir untuk menggunakan teknik ekstraksi elemen untuk membebaskan diri dari kesulitannya. Namun kenyataannya, di dalam kota luar utara, tanahnya ditutupi dengan formasi, sehingga tidak ada kesempatan baginya untuk menggunakannya. Aku tidak bisa melakukannya, Jonathan meraung keras. Pada saat ini, Celestus telah melemparkan 3 pisau terbang, melewati peti mati dan menyerang langsung ke arah Jonathan. Enyahlah! Dengan berteriak, Kathleen menjentikkan jarinya. Setelah itu, suara tajam dan menusuk bergema. Anehnya, itu adalah kuku yang telah ditembakkan. Celestus tidak bisa menghindar tepat waktu, dan lehernya langsung ditebas, darah mengucur. Dia buru-buru mundur ke belakang. Setelah melihat itu, Jonathan mengikuti dari dekat dengan pedangnya. Namun, saat dia bergerak melewati peti mati, dia sekali lagi bertabrakan dengan senjata spiritual yang menyala. Di kejauhan, bola api Celestus telah berubah menjadi perisai besar, melindunginya di dalam. Api itu langsung bertindak seperti tentara. Bahkan di dunia kecil ini, situasinya telah meningkat sejauh ini. Jika berada di luar, Celestus benar-benar dapat menaklukkan Divine Tribulation dengan mudah, mencapai Divine Realms Great Principle. Pergi! Saat Yoshua berteriak, 2 prajurit roh di sisinya berubah menjadi bayangan dan melompat ke depan, bentrok dengan prajurit roh api dalam pertempuran sengit. Sementara itu, dia akhirnya mendarat di samping Jonathan sambil mencengkeram Hayden. Cobalah sekali lagi. Saat Yoshua berbicara, seluruh energi spiritualnya melonjak ke tangannya seketika. Di bawah suntikan energi spiritual, cahaya pada Formation Crusher bersinar terang. Pada saat berikutnya, itu dengan keras menusuk ke dalam tanah. Retak, retak. Suara retakan halus bergema terus-menerus saat batu bata hijau di bawah kaki mereka terus hancur. Di tengah-tengah fenomena ini, Jonathan masih merasakan sensasi yang tidak biasa. Di bawah kakinya, dia merasakan dengan jelas gelombang aura jahat yang kuat. Sebelum dia memiliki kesempatan untuk merasakannya sepenuhnya, dia sekali lagi diinterupsi oleh Yoshua. Cepat dan cobalah teknik ekstraksi elemen. Energi spiritual saya tidak akan bertahan lebih lama lagi. Jonathan memandang Yoshua, yang saat itu telah menjadi pucat seolah-olah dia adalah seorang pasien di ranjang kematiannya. Setelah menyaksikan pemandangan seperti itu, Jonathan tidak berani menunda lebih lama lagi. Dengan gerakan tangannya, energi spiritual di dalam tubuhnya melonjak dengan liar ke tanah. Dan kali ini, tidak ada halangan sama sekali. Itu langsung menembus sekitar 10 meter di bawah tanah. Ekstraksi bumi. Dengan teriakan keras, Jonathan menepukkan tangannya ke peti mati, dan tanpa peringatan, lempengan batu hijau di bawah kaki mereka runtuh. Hentikan dia, Celestus dengan keras memerintahkan kepada orang-orang di sekitarnya. Tapi ketika para prajurit Black Armor, dengan senjata di tangan, menyerbu ke arah cekungan itu, yang mereka lihat hanyalah sebuah lubang sedalam 3-4 meter. Sementara itu, Jonathan dan teman-temannya telah lenyap sama sekali, melarikan diri ke bawah tanah. Celestus mencengkeram lehernya, menatap ke dalam lubang yang dalam dengan tatapan dingin. Tempelkan potret orang-orang ini di seluruh kota dan cari secara menyeluruh. Aku ingin mereka mati. Setelah lolos dari kesulitan mereka,
Yoshua dan teman-temannya menjelajah lebih dalam ke bawah tanah, terus bergerak maju. Satu persatu, Yoshua melemparkan pil peremajaan roh ke dalam mulutnya. Pil tersebut berubah menjadi energi spiritual, yang kemudian disalurkan secara liar ke dalam Formation Crusher. Beberapa orang terus melarikan diri sementara Jonathan terus mengawasi situasi Yoshua. Meskipun energi spiritual di dalam pil peremajaan roh sangat murni, sampai-sampai bisa diserap tanpa pemurnian. Volume konsumsi yang sangat banyak menimbulkan tantangan yang signifikan bagi meridian kultivator itu sendiri. Bentangan kota luar utara terlalu luas. Kalau begini, bahkan jika Yoshua memaksakan diri, kita tetap tidak akan bisa keluar, kata Jonathan sambil memandang orang-orang di sebelahnya. Tanpa Formation Crusher milik Yoshua, tidak mungkin kita bisa keluar dari kota luar yang penuh dengan penghalang ini. Biar aku yang menggantikanmu, kata Hayden kepada Yoshua dengan prihatin. Yoshua menggelengkan kepalanya sedikit, matanya penuh dengan kelelahan. Kamu tidak akan bisa menggunakan ketiga harta ini meskipun aku memberikannya padamu. Itu pasti. Pasti dari garis keturunan keluarga Whiteley. Begitu kata-kata Yoshua terucap, ekspresi Kathleen membeku. Ketiga harta karun ini telah didambakan oleh 8 keluarga besar selama ratusan tahun. Setelah menghancurkan keluarga Whiteley, mereka mencari selama sekitar 1 dekade. Dan sekarang, yang mereka dapatkan sebagai balasannya adalah konfirmasi yang menghancurkan harapan. Jadi, apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh 8 keluarga besar selama ini dengan pengorbanan mereka? Kami tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Yoshua tidak bisa bertahan. Awalnya, Jonathan maju ke depan di bawah tanah, tetapi setelah melihat Yoshua dalam keadaan seperti itu, dia segera mengubah arahnya dan mulai melarikan diri ke bawah. Beberapa orang sekarang melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Di atas kepala mereka, di kota luar utara, pasti ada banyak pembudidaya yang mencari mereka. Dalam lingkungan bertekanan tinggi seperti dunia kecil, jelas tidak realistis untuk mencari tempat persembunyian bertekanan tinggi di kota. Yang bisa dilakukan Jonathan hanyalah mengukir ruang di bawah tanah yang relatif aman untuk pertama-tama mengatasi masalah Yoshua. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan siapapun. Dengan pola pikir seperti itu, Jonathan hanya turun sekitar belasan meter. Kemudian, tiba-tiba, beberapa orang menemukan diri mereka jatuh langsung ke dalam ruangan yang remang-remang. Tidak mungkin. Jonathan memandang pagar di kedua sisi, merasakan gelombang kesedihan di dalam hatinya. Dia sudah sangat akrab dengan pemandangan ini. Dia, bersama dengan Stellario dan Marilyn, telah diangkut langsung ke penjara bawah tanah di South Outer City. Lebih jauh lagi, tempat itu identik dengan sel penjara di kota luar selatan. Ditambah dengan fakta bahwa kekuatan spiritualnya sendiri dengan cepat dilucuti, Jonathan hampir yakin bahwa dia telah berakhir di penjara bawah tanah kota luar utara. Satu-satunya perbedaan kali ini adalah bahwa mereka menemukan diri mereka tidak berada di dalam sel penjara, melainkan di koridor luar. Yoshua sudah kehabisan energi spiritualnya. Sekarang, di penjara bawah tanah ini, dia tiba-tiba pingsan. Bab 1313. Tempat apa ini? Sangat menakutkan, bukan? Dalam keadaan waspada, Hayden mengaktifkan perisai spiritualnya, berharap dapat menciptakan medan gaya untuk mencegah energi spiritualnya sendiri bocor. Namun, semakin dia mencoba, semakin banyak energi spiritual yang hilang. Hah! Hayden berteriak panik, tapi sebelum dia bisa melanjutkan, Jonathan langsung menutup mulutnya. Tutup titik akupunturnya. Jangan panik. Ini semua adalah situasi kecil. Jonathan mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di atas tubuh Yoshua. Dari pergelangan tangannya, sekelebat cahaya hijau zamrud berkilauan, dengan cepat merembes ke dalam tubuh Yoshua. Ini adalah kekuatan hidup yang telah dikumpulkan Seboxia, dalam wujud aslinya, melalui transformasinya, dan dia menghadiahkannya kepada Jonathan. Hanya setelah mendapatkan kekuatan hidup ini, Jonathan menyadari betapa berharganya mereka. 15 manik-manik, yang seluruhnya terbentuk dari tenaga kehidupan, sekarang berkurang menjadi hanya 8. Ini juga akan berfungsi sebagai garis hidup terakhir Jonathan, sama sekali tidak boleh digunakan dengan sembarangan. Sebelumnya, setiap kali Jonathan dianugerahi dengan kekuatan hidup oleh transformasi Seboxia, dia akan segera menggunakannya.
Itu karena energi seperti itu, bahkan jika dia tidak menggunakannya, tidak dapat bertahan terlalu lama di tubuhnya. Selain itu, karena itu bukan miliknya, dia tidak merasakan sakit hati menggunakannya. Namun, itu berbeda sekarang. Meskipun 8 kekuatan hidup yang tersisa tampak dalam jumlah besar, dalam kenyataannya, mereka tidak bisa dipertahankan untuk jangka waktu yang lama setelah digunakan dalam skala besar. Bagaimanapun, dia tidak memiliki kemampuan Seboxia untuk mengendalikan kekuatan hidup sesuka hati. Setelah manik-manik dihancurkan, meskipun hanya sedikit yang digunakan, sisanya secara bertahap akan menghilang. Dan sekarang, apa yang digunakan Jonathan hanyalah sebagian kecil dari energi yang berasal dari manik-manik itu. Sedikit kekuatan kehidupan ini tidak dapat menghidupkan kembali orang mati, tetapi jika itu hanya untuk membangunkan Yoshua, itu tidak akan menjadi masalah. Yoshua perlahan-lahan mulai sadar, tapi sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, Jonathan sudah mengambil pil peremajaan roh dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Jangan bicara. Pertama, tutup semua titik akupuntur vitalmu, atau formasi besar ini akan menyiksamu sampai mati. Saat ini, Kathleen dan Hayden telah beradaptasi dengan lingkungan penjara bawah tanah, namun mereka masih memegang senjata mereka, tetap berjaga-jaga di kedua sisi. Puan Goldstein, tempat apa ini? Ini sangat menakutkan. Pembentukan peluru penghancur spiritual di magasin saya benar-benar gagal. Saya belum memeriksa yang ada di cincin penyimpanan saya. Pada saat itu, Jonathan juga dengan penasaran melihat keduanya. Sebelum kamu dilempar ke arena kota luar selatan, bukankah kamu tinggal di penjara bawah tanah? Kathleen menggelengkan kepalanya sedikit. Aku ditangkap di desa Banokben di luar dan langsung dilempar ke arena. Aku berada di luar desa Upriver. Hayden menggaruk-garuk kepalanya dan bertanya, saat kamu berada di kota luar selatan, apakah kamu dilempar ke tempat terkutuk ini? Jonathan teringat akan orang bijak yang membuatnya frustasi yang ia temui di desa terpencil itu, bibirnya bergerak-gerak secara tidak wajar 2 kali. Setelah meletakkan peti mati yang dia bawa di punggungnya, dia menggunakan energi spiritualnya untuk mengaktifkan sebuah formasi, mengubahnya menjadi ukuran 10 meter. Kemudian, dia mengetuk peti mati itu dengan paksa. Kami di sini. Kalian berdua bisa keluar sekarang. Pintu peti mati berayun terbuka, dan Stellario dan Marilyn melompat keluar dari dalamnya. Tidak lama setelah mereka keluar, ekspresi wajah mereka berubah. Sial. Stellario menatap Jonathan dan berkata dengan gigi terkatup. Bukankah kau yang baru saja berjanji padaku bahwa selama aku menguras energi spiritual dan vitalitasku secara berlebihan untuk menghasilkan sejumlah besar serangga bersayap tersembunyi, kau akan memastikan pelarian kita? Aku memang berjanji padamu, Jonathan menunjuk Yoshua dan melanjutkan, tapi lihat dia. Apa kau pikir mudah bagi kita untuk bertahan hidup ketika kita dikelilingi oleh ratusan makhluk alam dewa? Celestus adalah ahli dalam bermain api. Serangga-serangga bersayap tersembunyi itu sudah lama dipanggang olehnya. Mendengar itu, Stellario dan Marilyn segera menyegel titik akupuntur mereka sendiri, bersikap seolah-olah mereka sudah terbiasa dengan situasi tersebut. Pada titik ini, Yoshua sudah agak pulih. Dia duduk, menyimpan formation crusher-nya, dan mulai mengamati sekelilingnya. Bahkan jika kita menutup titik akupuntur, tidak mungkin untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Setelah saya sedikit pulih, kita akan meninggalkan tempat ini. Saat Yoshua berbicara, dia mengulurkan tangan dan melemparkan beberapa pil obat ke dalam mulutnya. Stellario, yang sama sekali tidak menyadari pertempuran sebelumnya, mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Jonathan. Menurut kata-katanya, saya rasa kita tidak ditangkap dan dibawa ke sini, bukan? Omong kosong, jawab Jonathan dengan kesal. Jika kita ditangkap, apakah kita akan sesantai ini? Tidakkah kamu sadar bahwa kita tidak sedang berada di dalam sel penjara? Stellario melihat sekelilingnya dengan hati-hati. Barulah dia menghela napas lega. Aku hanya ingin tahu, kenapa kalian terlihat baik-baik saja meskipun kalian dikalahkan. Jonathan melihat Stellario dan Marilyn berjalan beriringan, kerutan kecil di wajahnya. Marilyn hampir bisa dibilang sebagai orang bodoh yang sedang jatuh cinta. Begitu dia mengarahkan pandangannya pada Stellario, dia mempertimbangkan pria itu dalam segala hal yang dia lakukan. Meskipun sudah jelas sekali bahwa Stellario memanfaatkannya,
dia tidak bisa tidak membuat alasan untuknya. Saya hanya berharap Stellario bisa menjadi orang yang baik dan tidak terlalu keras terhadap Marilyn. Saat semua orang berusaha untuk memulihkan kekuatan spiritual mereka, bersiap untuk melanjutkan pelarian, Hayden, bagaimanapun, mengeluarkan ponselnya dan mulai menuju ke sebuah sel yang remang-remang di dekatnya. Tuan Goldstein, suara Hayden terdengar, diwarnai dengan sedikit keraguan. Jonathan dan yang lainnya melihat ke arah Hayden, hanya untuk melihatnya menunjuk ke arah sel di sebelah mereka. Mereka, sepertinya orang-orang dari keluarga Blackwood. Keluarga Blackwood. Jonathan dengan cepat bergerak ke depan sel penjara, mengeluarkan lampu taktis untuk menerangi bagian dalam. Apa yang dilihatnya adalah 3 orang, mengenakan jubah panjang, dipukuli hingga berdarah-darah, terbaring di dalamnya. Wajah ketiga orang itu berlumuran darah, sehingga mustahil untuk membedakan penampilan asli mereka. Sulaman naga emas di sudut-sudut jubah mereka menegaskan bahwa ketiga orang itu memang anggota keluarga Blackwood. Keluarga Blackwood telah sangat membantu kantor Asura. Meskipun cara kerja sama mereka cukup aneh, dan keluarga Blackwood memiliki rencana mereka sendiri, kebaikan mereka tulus. Jonathan mengeluarkan sebuah benda sihir tali panjang. Langsung melingkarkannya di sekitar pergelangan kaki ketiga orang itu. Dia kemudian menggunakan energi spiritualnya untuk menyeret mereka ke pagar. Hanya dari tugas memindahkan cahaya ini saja, sebagian besar energi spiritual internal Jonathan telah terkuras. Namun pada saat itu, Jonathan tidak punya waktu untuk memusingkan semua itu. Sebaliknya, dia langsung mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di leher seseorang. Dia sudah mati, Jonathan berkata dengan dingin. Setelah itu, dia memeriksa orang kedua dengan energi spiritualnya dan menemukan bahwa orang tersebut tidak memancarkan aura apapun. Baru pada orang ketiga, Jonathan akhirnya merasakan sedikit energi spiritual yang berdenyut. Masih ada harapan. Setelah beberapa saat merenung, Jonathan dengan lembut menekan tangan kirinya ke pergelangan tangan kanan orang tersebut. 8 pola hijau pucat, menyerupai tato, adalah perwujudan dari kekuatan hidup. Salah satu dari pola tersebut perlahan-lahan memudar, berubah menjadi kekuatan hidup murni yang mengalir ke dalam tubuh orang tersebut. Saat kekuatan kehidupan mengalir masuk, luka-luka orang tersebut sembuh dengan cepat. Hanya dalam beberapa detik, napasnya kembali normal. Tepat ketika Jonathan akan berhenti, orang itu tiba-tiba membalikkan tangannya, mencengkeram pergelangan tangan Jonathan, dan dengan cepat mengarahkan pukulan ke wajah Jonathan. Bab 1314. Bang! Saat tinju mereka beradu, Jonathan dengan kuat menggenggam kepalan tangan yang lemah itu dengan tangannya. Anggota keluarga Blackwood di hadapannya telah dipenjara di penjara bawah tanah untuk waktu yang tidak dapat ditentukan. Luka parah yang mereka alami, ditambah dengan fakta bahwa semua titik akupuntur mereka telah dibuka, telah menyebabkan habisnya energi spiritual di dalam tubuh mereka karena formasi tersebut. Meskipun Jonathan telah menyelamatkan orang tersebut dengan mengorbankan sebagian dari kekuatan hidupnya, hal itu terutama telah meningkatkan kekuatan fisik mereka. Di hadapan para pembudidaya, bahkan dengan peningkatan energi spiritual yang sederhana, kekuatan fisik ini benar-benar tidak penting. Jonathan mencengkeram kepalan tangan orang itu dan berkata dengan suara rendah, "Saya Jonathan." Orang itu menatap Jonathan dan rekan-rekannya dengan tatapan kosong. Setelah beberapa saat, mereka mulai tercekat, dan mata mereka berkaca-kaca. Aku Sirius. Sirius. Mendengar kata-kata Sirius, semua orang tertegun sejenak. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Jonathan segera mengeluarkan sebotol air mineral dan menyerahkannya ke dalam sel. Sebelumnya, Sirius telah disiksa hingga babak belur dan memar, wajahnya berlumuran darah. Meskipun Jonathan telah menyembuhkan luka-lukanya, dia masih tidak bisa mengenali Sirius. Sirius mengambil botol air mineral itu. Dia meneguk setengahnya, lalu menyiramkan sisanya ke seluruh wajahnya. Setelah membersihkan diri dengan tergesa-gesa, Sirius akhirnya memperlihatkan penampilan aslinya. Meskipun dia masih terlihat acak-acakan, dia sekarang setidaknya bisa dikenali. Jonathan memerintahkan, "Buka mulutmu." Tanpa ragu-ragu, Sirius membuka mulutnya. Jonathan memasukkan 2 pil peremajaan roh ke dalam mulutnya. Di dalam penjara bawah tanah, segala tindakan yang melibatkan energi spiritual harus dilakukan dengan cepat.
Bahkan memberikan pil pemulih roh dari satu orang ke orang lain dapat mengakibatkan hilangnya kekuatan spiritual secara signifikan. Formasi ini benar-benar sangat menakutkan. Saat Jonathan memperhatikan orang yang ada di hadapannya, segudang emosi membuncah di dalam hatinya. Beberapa hari terakhir ini, dia telah bergaul dengan Stellario dan yang lainnya. Meskipun menghadapi situasi hidup dan mati, mereka tidak sampai pada kondisi putus asa. Meskipun mereka telah dilempar ke arena atau ditinggalkan di kota luar utara dan tidak bisa mengalahkan musuh mereka, mereka masih bisa memikirkan cara untuk melarikan diri. Dalam spekulasi Jonathan, Sirius dan banyak keturunan keluarga terhormat lainnya telah memiliki alat komunikasi rahasia mereka sendiri. Oleh karena itu, dia menduga bahwa mereka seharusnya mampu bersatu dengan lebih cepat. Dari sudut pandang logis, mereka seharusnya berada dalam situasi yang jauh lebih aman daripada Jonathan. Sayangnya, dia tidak pernah membayangkan kalau Sirius dan teman-temannya akan jatuh ke titik terendah. Jika mereka tidak secara kebetulan jatuh ke penjara bawah tanah ini saat melarikan diri, Sirius pasti sudah menemui ajalnya di sini. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Saat Jonathan tenggelam dalam pikirannya, dia mendengar Sirius perlahan mulai berbicara dari dalam sel penjara. Jonathan, apa kau masih punya cincin penyimpan? Hei, apa kau tidak terlalu banyak menuntut? Hayden tidak bisa menahan diri untuk tidak menyuarakan ketidakpuasannya. Kami baru saja menyelamatkan nyawa Anda, jadi bukankah seharusnya Anda menunjukkan rasa terima kasih? Dan sekarang Anda memiliki keberanian untuk mengajukan permintaan. Bukankah itu sedikit berlebihan? Setelah mendengar ini, Jonathan tidak ragu-ragu. Namun, dia hanya punya 2 cincin penyimpanan, keduanya sedang digunakan dan tidak bisa diberikan pada Sirius. Dia dengan santai mengeluarkan sebuah tas penyimpanan dari sakunya dan menyerahkannya. Ini adalah tas penyimpanan yang kudapatkan setelah mengalahkan pembudidaya di sini. Ruang di dalamnya tidak besar, hanya 5 meter kubik, tapi seharusnya cukup untuk saat ini. Sudah cukup. Sirius mengambil tas penyimpanan, dengan cepat menanamkan indera spiritualnya di atasnya. Dia kemudian melambaikannya pada 2 mayat di tanah, menyimpan mereka di dalam tas. Sirius menatap tas penyimpanan di tangannya dan berbicara dengan dingin. Aku tidak bisa membiarkan mereka mati di sini. Mengamati Sirius dalam kondisi seperti ini, beberapa orang tidak bisa menahan rasa sedih, seolah-olah meratapi kepergian orang lain. Di dunia kecil ini, Grandmaster tidak terlalu berarti, mengingat banyaknya kultivator alam dewa. Meskipun mereka mendekati puncak hierarki di dunia luar, mereka terus-menerus berisiko kehilangan nyawa di dunia kecil ini. Saat ini, itu adalah 2 orang dari keluarga Blackwood, tapi di saat berikutnya, bisa jadi salah satu dari mereka. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah, setelah kematian mereka, apakah akan ada orang yang mengambil jasad mereka dan membawanya kembali ke kampung halaman mereka? Yosua berjalan ke arah Jonathan dan berkata, saya hampir selesai. Untuk melarikan diri dari kota luar utara, Formation Crusher miliknya dan teknik ekstraksi elemen Jonathan sangat diperlukan. Pada saat ini, semua orang akhirnya mengerti tujuan sebenarnya dari Formation Crusher. Keluarga Whiteley telah berhasil eksis di Canaya selama hampir 2000 tahun, membedakan diri mereka dengan banyak pembudidaya tingkat tinggi yang melebihi keluarga lain dan memiliki 3 item magis. Di antaranya, pemanggil pasukan dan kipas hujan es adalah benda-benda magis yang tangguh. Formation Crusher, di sisi lain, tampaknya memiliki peran yang lebih membantu. Selain kemampuannya untuk membuat formasi kecil dengan mudah, fungsi utamanya adalah untuk mengacaukan formasi. Penggunaannya yang paling sering adalah selama konfrontasi dengan yang lain, di mana ia dapat membuat formasi yang terukir pada senjata lawan menjadi tidak efektif. Sedangkan untuk menghancurkan formasi, bagian luar, lingkungan kultivasi dunia luar telah menurun ke titik di mana hampir tidak ada formasi yang tersisa untuk dihancurkan. Terlepas dari reputasinya yang luar biasa di dunia luar, item tersebut tampaknya tidak seefektif namanya. Saat memasuki dunia kecil, semua orang memahami kekuatan sebenarnya dari Formation Crusher setelah menyaksikannya secara langsung. Ketiga senjata ini tidak dibuat untuk bertarung di dunia luar, terutama Formation Crusher. Keturunan X dari keluarga White, karena warisan garis keturunan mereka, memiliki kemampuan untuk memanipulasi benda ajaib ini.
Ini kemungkinan besar adalah kartu truf mereka yang sebenarnya. Nenek moyang Neil hanya mewariskan informasi tentang aturan formasi dunia kecil. Sedikit yang dia ketahui bahwa apa yang telah dia serahkan adalah harta karun yang sebenarnya. Jonathan menatap Yosua, yang kulitnya masih terlihat pucat. Dia meletakkan tangannya di bahu Yosua. Sebuah gelombang kekuatan hidup mengalir dengan cepat ke dalam tubuh Yosua, merevitalisasi dia ke kondisi vitalitas puncak sekali lagi. Tutup titik-titik akupuntur Anda, Jonathan menginstruksikan. Tenaga kehidupan ini dapat bertahan di dalam tubuh Anda hingga 2 jam. Dalam jangka waktu tersebut, jika Anda mengalami cedera, energi ini akan mempercepat pemulihan Anda. Anda akan baik-baik saja sampai energi ini benar-benar habis. Jarang sekali Jonathan bermurah hati, namun ini adalah situasi di mana ia tidak memiliki pilihan lain. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa mengendalikan hilangnya kekuatan hidup. Untuk menyelamatkan Sirius, dia menghancurkan manik-manik yang dibentuk oleh tenaga kehidupan. Sementara Jonathan memegang barang-barangnya yang tampaknya tidak penting, enggan membaginya dengan orang lain, dia mengerti bahwa ketika saat itu tiba, barang-barang ini pada akhirnya akan memudar menjadi ketiadaan. Terima kasih banyak. Meskipun Yosua tidak tahu apa energi ini, dia mengerti bahwa energi yang begitu berharga, di dalam dunia yang kecil ini, tidak diragukan lagi dianggap sebagai harta karun. Entah Jonathan berusaha mengeksploitasi garis keturunannya atau menggunakan Formation Crusher yang dia pegang, dia harus menghargai Jonathan karena telah menyelamatkannya. Kita akan membicarakannya di luar. Jonathan mengulurkan tangannya, menunjuk pada Sirius, dan bertanya, penghancur formasimu seharusnya bekerja pada penghalang penahan sel ini juga, kan? Selamatkan dia, dan ayo kita pergi bersama. Mendengar itu, Stellario tertawa kecil. Bagus, tim telah berkembang lagi. Kita sekarang menjadi gado-gado. Bab 1315. 8 keluarga terhormat adalah istilah yang digunakan oleh dunia luar untuk menyebut 8 warisan abadi Canaya. Keluarga-keluarga tersebut, karena kepentingan yang sama, bersatu untuk mengendalikan seluruh Canaya. Namun, semua keputusan itu dibuat pada tingkat makro dari perkembangan keluarga. Adapun dendam di antara 8 keluarga, itu adalah masalah yang sangat kompleks. Bahkan seorang analis yang paling brilian sekalipun akan kesulitan untuk mengurai hubungan rumit yang telah berlangsung di antara keluarga-keluarga terhormat itu selama ratusan dan ribuan tahun. Di antara 8 keluarga tersebut, masing-masing keluarga telah membunuh anggota klan lain dalam tingkat yang berbeda-beda. Bagaimanapun juga, itulah sifat persaingan di antara keluarga-keluarga terhormat. Ketika ukuran kue sudah ditentukan, seseorang harus mengurangi jumlah pesaing untuk mendapatkan potongan yang lebih besar. Membunuh orang lain, dan mengasuh generasi muda adalah hal yang ingin dilakukan oleh semua orang dari 8 keluarga. Dan itulah yang dilakukan oleh ke-8 keluarga tersebut. Terakhir kali, Karl menggunakan tentara timur sebagai umpan untuk membuat perangkap, mengumpulkan perwakilan dari 8 keluarga di Remdik. Meskipun semua orang memiliki tujuan yang sama pada saat itu, hal tersebut juga menyebabkan munculnya aliansi dari 6 keluarga, yang terdiri dari keluarga Henderson, Leeson, Mallory, Blackwood, Wells, dan Gray. Bahkan ketika tujuan mereka selaras, mereka terus mencari kesempatan untuk saling menjatuhkan. Dari hal itu, jelas terlihat bahwa dendam antara 8 keluarga telah mencapai titik tanpa penyelesaian. Namun, pada saat itu, di dalam dunia yang kecil, di bawah ancaman kematian, semua orang tidak punya pilihan selain berkumpul bersama sekali lagi. Kelompok 7 orang itu termasuk Merilin, seorang pembudidaya pribumi, Kathleen, Stellario, dan Sirius, yang berasal dari keluarga terhormat, namun berasal dari 2 faksi yang berbeda, Jonathan, yang mewakili kantor Asura, dan Yosua, keturunan terakhir keluarga Whiteley dan satu-satunya pewaris keluarga White yang tersisa di dunia kecil. Hayden, yang berdiri di paling ujung, adalah penerus keluarga afiliasi yang telah mengkhianati keluarga terhormat. Awak yang beraneka ragam itu, masing-masing dengan agendanya sendiri, dapat digambarkan sebagai kekacauan dalam bentuk yang paling murni. Terlepas dari hubungan yang begitu rumit, semua orang bersatu dalam menghadapi kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semuanya, bersiaplah.
Segera setelah saya memecahkan penghalang penahan penjara ini, penjaga yang bertanggung jawab pasti akan menyadarinya. Ketika itu terjadi, kita harus segera pergi. Yoshua berdiri di depan pintu penjara dan berbicara dengan tenang. Mendengar itu, semua orang segera menjadi waspada. Yoshua dengan cepat mengecilkan peti mati itu menjadi lebih dari 1 meter dan mengangkatnya ke punggungnya. Yoshua mengeluarkan Formation Crusher-nya, tubuhnya melonjak dengan energi spiritual. Tanpa ragu-ragu, dia menghantam jeruji penjara yang terlihat seperti akan membusuk. Seluruh penjara bawah tanah itu dilindungi oleh sebuah formasi besar. Sebelumnya, Jonathan dan Stellario telah mencoba untuk membuka sel dengan menggunakan energi spiritual mereka, tapi tidak ada pengaruhnya sama sekali. Lagi pula, menantang formasi besar dengan kekuatan satu orang sangatlah tidak masuk akal. Namun, pada saat ini, Yoshua mengayunkan Formation Crusher di tangannya, melepaskan gelombang pemusnahan. Retak, retak, dua suara tajam terdengar, dan Formation Crusher yang tak bertepi, seolah-olah itu adalah pedang tercepat di dunia, mengiris jeruji sel penjara. Formasi ini akan memperbaiki dirinya sendiri. Kita harus segera pergi. Yoshua menyimpan Formation Crusher-nya dan terengah-engah setelah menembus batas, berbicara sambil melakukannya. Di saat yang sama, dia dengan santai melemparkan 2 pil permajaan roh ke dalam mulutnya seolah-olah itu adalah kacang jeli. Sirius dengan cepat bergerak dan memposisikan dirinya di samping Jonathan dan yang lainnya. Saat itu, kilatan cahaya putih melesat di ujung koridor. 4 pembudidaya, mengenakan pakaian utusan kota luar, telah muncul di formasi portal. Ucapkan mantra kalian, berikan aku senjata, aku akan membunuh mereka semua. Sirius, berlumuran darah, berdiri tegak. Sementara itu, di sampingnya, Hayden dengan santai menyerahkan sebuah senapan pada Sirius. Kalau kau butuh senjata, minta saja. Kenapa kau terus berpura-pura sok hebat di saat seperti ini? Dor, saat Hayden berbicara, dia sudah menarik pelatuk di tangannya. Pada jarak kurang dari 30 meter, bahkan jika formasi penghancuran spiritual pada peluru telah dibuat tidak berguna oleh formasi kerasukan roh di sana, momentum yang sangat besar sudah cukup untuk membunuh seorang pembudidaya alam dewa saat mereka lengah. Peluru ditembakkan, dan salah satu dari 4 pembudidaya dikirim terbang. Setengah dari kepalanya sudah lenyap ke udara. Salah satu dari 3 utusan dewa yang tersisa memanggil perisai dengan membalikkan tangannya, memposisikannya di depannya, dan kemudian berteriak dengan keras, panggil bantuan. Pada saat itu, Jonathan telah menyelimuti Hayden dengan energi spiritualnya. Kita tidak bisa berlama-lama di sini. Ayo pergi. Saat Jonathan berbicara, batu bata di bawah kaki mereka tampak berubah menjadi permukaan air. Kelompok itu tiba-tiba merasakan kekosongan di bawah kaki mereka, dan sebelum mereka menyadarinya, mereka telah lenyap ke dalam koridor. Ketiga utusan ilahi itu bergegas mendekat dan hanya menemukan sebuah sel kosong dan batu bata yang sedikit menonjol. Seolah-olah Jonathan dan yang lainnya tidak pernah berada di sana. Mereka pergi tanpa meninggalkan jejak. Seorang utusan, dengan wajah berlumuran darah, bertanya, "Apa yang harus kita lakukan?" Orang yang berbicara sebelumnya mengerutkan alisnya. "Kita harus segera melapor ke kediaman gubernur. Orang-orang ini memiliki akses bebas ke penjara bawah tanah. Jika mereka benar-benar membebaskan orang-orang itu, kita akan berada dalam masalah besar." Di bawah kota luar utara, Yoshua memimpin semua orang saat mereka dengan cepat bergerak melalui tanah. Berkat kehadiran Formation Crusher milik Yoshua, mereka berhasil merobek formasi kota luar utara dengan paksa. "Kenapa kau memberiku senjata ini?" Sirius terdorong ke depan oleh kekuatan spiritual Jonathan. Tanpa ada yang bisa dilakukan, dia akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Hayden. Hayden menoleh untuk melihat Sirius di sampingnya. "Aku merasa kau sangat sulit untuk disenangkan. Bukankah kau yang memintaku untuk mengambilkan senjata tadi?" "Aku yang memintamu untuk mengambilkan senjata." "Tepat sekali. Bukankah aku baru saja memberikannya padamu?" Hayden menatap Sirius dengan ekspresi bingung. Lalu, seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu, dia dengan cepat menyimpan senapan snipernya ke dalam kotak penyimpanannya. "Apa kau mengingini senapan sniperku? Aku sarankan kamu untuk membatalkan ide itu." Pada saat itu, Sirius menatap Hayden seolah-olah dia melihat orang bodoh. Sentuhan kilau es mendahului tombak seganas naga. "Yang kuinginkan adalah tombak.
Mendengar itu, Hayden terkejut. Lalu, dia menatap Sirius dengan agak canggung. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Aku akan mengerti kalau kau bilang saja kalau kau ingin tombak serangan unggas berbulu milik Zarok. Federate Volstrike adalah teknik tombak, kata Sirius dengan suara dingin. Tombak Zarok bernama tombak hati naga perak. Dengan ekspresi muram, Jonathan memasukkan 2 pil peremajaan roh ke dalam mulutnya dan berkata pada kedua orang itu, diam. Apakah kalian berdua akan berhenti? Yoshua dan aku sedang memimpin kalian semua menjauh dari pengejar kami, dan kami menggunakan banyak energi spiritual. Jika kalian berani terus membuka mulut kalian, percaya atau tidak, saya akan mengubur kalian berdua hidup-hidup di sini. Saat ini, semua orang sepenuhnya bergantung pada teknik pelarian Jonathan untuk melintasi bawah tanah. Jika mereka benar-benar ditinggalkan oleh Jonathan, bahkan jika mereka tidak mati tercekik, nasib mereka tidak akan lebih baik. Melihat Jonathan kehilangan kesabaran, keduanya segera menutup mulut. Namun, keheningan itu hanya berlangsung selama beberapa saat sebelum Hayden berbicara lagi. Tuan Goldstein, apakah Anda tidak lelah memimpin begitu banyak orang? Bagaimana kalau kita semua masuk ke dalam peti mati saja? Bab 1316. Mendengar kata-kata Hayden, semua orang mengalihkan perhatian mereka kepada Jonathan. Peti mati Seboxia memang misterius. Meskipun Jonathan belum bisa menyimpannya di dalam dirinya, peti mati itu memiliki interior yang membentuk ruang tersendiri. Sebelumnya, ketika Stellario dan Merilin beristirahat di dalam peti mati itu, Jonathan dan yang lainnya menggunakannya untuk melarikan diri, tetapi mereka tidak merasakan apapun dari dalam peti mati itu. Bahkan ketika peti mati itu diperkecil ukurannya, ruang internalnya tetap tidak berubah. Saat berdiri di dalam, mereka tidak mengalami guncangan atau guncangan karena perubahan arah eksternal. Seboxia telah mengklaim bahwa peti mati itu adalah senjata pra-ilahi. Jonathan mempercayainya, namun dia masih memiliki beberapa keraguan. Lagi pula, benda ini tampaknya tidak memiliki kelebihan lain selain kemampuannya untuk melindungi dari teka-teki langit dan daya tahannya yang ekstrim. Meskipun kemampuannya untuk menyimpan makhluk hidup sangat langka, namun tampaknya tidak cocok dengan status senjata pradewa. Satu-satunya penggunaan praktis yang dapat dipikirkan Jonathan adalah bersembunyi di dalam peti mati. Namun, ide ini membuatnya merasa sedikit sedih. Tidak ada gunanya, benda ini mengikuti hukum fisika. Bahkan jika kalian semua masuk ke dalam peti mati, konsumsi energi spiritualku akan tetap sama seperti sekarang. Tidak akan ada perbedaan. Benarkah? Hayden mengulurkan tangan untuk menyentuh peti mati kuno itu dan bertanya, tapi kenapa benda-benda di dalam cincin penyimpanan kita tidak mematuhi hukum fisika? Jonathan menoleh ke arah Hayden, yang memiliki lidah yang tajam, dan setelah menahan diri untuk beberapa saat, dia akhirnya perlahan berkata, pergilah ke neraka. Hayden dibuat bingung oleh omelan Jonathan, dan tatapannya dipenuhi dengan pembangkangan. Jonathan, di sisi lain, tidak peduli dengan pengacau ini. Dia dengan santai membalikkan tangannya dan melemparkan tombak. Ini hanya benda sihir kelas menengah, cukuplah untuk saat ini, kata Jonathan. Sirius mengulurkan tangan dan menyimpan tombak itu di dalam tas penyimpanannya tanpa mengucapkan terima kasih. Keluarga Blackwood diam-diam bersekutu dengan kantor Asura, dan dimulai dengan ekspedisi Remdik. Sirius dan keluarga Blackwood telah memberikan dukungan substansial untuk kantor Asura di belakang layar. Meskipun mereka berasal dari faksi yang berbeda, hubungan mereka sebenarnya jauh lebih baik daripada hubungan Yoshua dan kelompoknya. Di bawah kepemimpinan Jonathan, kelompok tersebut melanjutkan perjalanan mereka dalam keheningan. Setelah sekitar 15 menit, langkah Jonathan tiba-tiba tersendat. Ada apa? Stellario bertanya. Jonathan mengulurkan tangannya dan melambaikan tangan di depannya. Bumi di sekitar mereka dengan cepat surut, membentuk ruang melingkar dengan diameter sekitar 10 meter. Jonathan mengeluarkan senter dan menyorotkannya ke depan, hanya untuk menemukan bahwa apa yang ada di depan. Depan mereka sama sekali bukan tanah, melainkan permukaan batu yang halus dan hitam legam. Hampir secara naluriah, semua orang melepaskan indera spiritual mereka. Wow! Hayden mengulurkan tangan dan menyentuh lempengan batu yang tampaknya telah dipotong oleh pisau. Tuan Goldstein, mungkinkah kita telah menemukan sudut kota luar utara? Hayden bertanya.
Sepertinya begitu, jawab Jonathan, mengerutkan keningnya sambil melirik Yoshua yang berdiri di dekatnya. Yoshua mengerti maksud Jonathan, namun ia menggelengkan kepalanya. Tidak, tembok kota ini berfungsi sebagai penghalang dari serangan binatang buas selama gelombang binatang buas. Ini sangat kokoh, dan formasi yang berlapis di atasnya sangat kuat. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku tidak bisa menerobos formasi ini untuk membuat jalan. Mendengar kata-kata Yoshua, kelompok itu memasang ekspresi gelisah. Namun, Sirius, yang berdiri di dekatnya, mendengus dingin. Kenapa takut? Ayo kita ke sana dan membuka jalan keluar. Aku akan memimpin serangan. Tidak, jawab Yoshua, menggelengkan kepalanya sedikit. Kota luar selatan dan kota luar utara sangat luas. Meskipun ada 4 gerbang kota, mereka dijaga ketat dan tidak dibuka untuk umum pada hari-hari biasa, Yoshua menjelaskan. Selain itu, kita sekarang berada di permukaan, dan kita tidak tahu tentang lokasi pasti dari gerbang-gerbang kota tersebut. Semua poster buronan di luar sana bergambar wajah kami, saya jamin begitu kami menunjukkan diri, kami akan segera menarik banyak pengejar. Lalu apa yang akan kita lakukan? Bersembunyi di bawah tanah seperti tikus lagi. Sirius mengerutkan alisnya dan menatap yang lain. Itu masih lebih baik daripada menunggu di sini. Hayden mengulurkan tangan untuk menepuk bahu Sirius tapi ditepis oleh Sirius. Namun, Hayden tidak terlihat terganggu dan berbicara sambil tersenyum. Sirius, tak heran keluarga Blackwood mengalami banyak korban. Apa kau tahu kalau terkadang kau harus menggunakan otakmu saat menghadapi sesuatu? Tidak semua hal bisa diselesaikan dengan kekerasan. Kamu harus licik. Jika kamu ingin licik, jadilah licik. Aku lebih baik membunuh semua orang di dunia kecil ini. Sirius memegang tombaknya, memancarkan aura yang tajam dan mengintimidasi. Pada saat itu, Marilyn, yang diam-diam mengamati dari pinggir lapangan, dengan hati-hati mengulurkan tangannya. Semuanya, saya punya beberapa informasi. Saya tidak tahu apakah ini akan berguna bagi Anda. Kelompok itu mengalihkan perhatian mereka kepada Marilyn. Mereka tidak pernah benar-benar mempertimbangkan kultivator wanita pribumi ini dalam pertempuran atau rencana mereka. Meskipun dia memiliki keterampilan bertarung yang kuat, metodenya agak satu dimensi. Di antara kelompok ini, bahkan Hayden memiliki cara untuk mengalahkan Marilyn jika mereka berhadapan satu per satu. Yang lain berada dalam posisi yang sama, jadi Marilyn kebanyakan dilihat sebagai anggota tambahan. Sekarang, saat Marilyn berbicara, mereka teringat bahwa mereka memiliki seorang pembudidaya asli di antara mereka. Marilyn, apakah Anda memiliki informasi yang berguna? Jonathan bertanya sambil tersenyum. Menjadi pusat perhatian membuat Marilyn merasa tidak nyaman. Dia meremas tangan Stellario sedikit lebih erat dan akhirnya angkat bicara. Apa yang Anda bicarakan, gelombang binatang, tidak pernah terjadi di sini selama 300 tahun, dia mulai. Aku ingat pernah mendengar bahwa seseorang dari desa di luar telah menyusup ke kota luar selatan. Mereka mengatakan bahwa penjaga di gerbang kota luar selatan lengah, dan para utusan dari kota luar bisa bergerak bebas. Namun, saya tidak tahu tentang situasi di kota luar utara, dan saya tidak tahu apakah informasi ini berguna bagi Anda. Marilyn terdiam setelah membagikan informasi ini, dan ekspresi wajah Jonathan dan yang lainnya menjadi cerah. Mereka semua tersenyum. Stellario, kamu telah menemukan istri yang baik. Jika kita berhasil keluar dari sini dalam keadaan hidup, aku akan memberimu $500 tambahan. Anggap saja sebagai hadiah pernikahan dini. Hayden, yang telah melihat statusnya meningkat di antara grup sejak menunjukkan bakatnya dalam formasi, berbicara tanpa kehati-hatian seperti biasanya dan bahkan bercanda dengan Stellario. Enyahlah. Stellario membalas dengan ekspresi dingin. Keturunan keluarga bangsawan ini memiliki uang receh dalam jumlah puluhan ribu, dan sekarang Hayden tiba-tiba menawarkan 500 sebagai lelucon. Itu jelas-jelas sebuah lelucon. Jonathan dan Yoshua sama-sama mengkonsumsi beberapa pil peremajaan roh, lalu mengaktifkan energi spiritual mereka, memimpin kelompok itu ke atas. Dengan informasi dari Marilyn, mereka hanya perlu diam-diam muncul ke permukaan, memastikan arah, dan kemudian melarikan diri ke bawah tanah, yang memungkinkan mereka untuk pergi dengan mudah.
Namun, saat Jonathan dan yang lainnya menggunakan indera spiritual mereka untuk mendeteksi ketiadaan seseorang di dekat mereka dan muncul dari bawah tanah, sebuah momen yang sangat mengejutkan menghantam mereka. Jonathan, kamu sungguh pemandu yang luar biasa. Bab 1317. Dengan belati di tangan, Stellario mengumpat melalui gigi yang terkatup. Selain Stellario, yang lain juga berubah menjadi pucat ketika mereka melihat Jonathan. Jika pandangan bisa membunuh, Jonathan kemungkinan besar akan menjadi target utama mereka semua. Semua itu adalah hasil dari Legiun Armor Hitam, yang berada di luar jangkauan penglihatan mereka. Entah itu kota luar selatan atau kota luar utara, mereka awalnya didirikan untuk menghadapi potensi gelombang binatang, yang berfungsi sebagai benteng untuk penempatan pasukan dan pertahanan. Tempat ini memiliki kemiripan yang mencolok dengan penjara Crimson Utara di Sevilla, Canaya. Sebagai tempat di mana pasukan ditempatkan, pasti akan ada tempat parade bagi tentara untuk berkumpul dan berlatih. Sebelum Jonathan dan rekan-rekannya mencapai permukaan, mereka telah menggunakan indera spiritual mereka untuk memindai sekeliling, memastikan tidak ada orang di sekitar. Di dunia kecil, kesadaran semua orang ditekan secara signifikan, membatasi radius deteksi maksimum hanya beberapa meter. Apapun di luar itu tidak terlihat. Menurut rencana Jonathan dan kelompoknya, bahkan jika mereka kembali ke permukaan dan secara tidak sengaja bertemu dengan orang lain, keterampilan yang mereka miliki akan memungkinkan mereka untuk dengan cepat menangani situasi, memastikan bahwa tidak ada kekacauan yang signifikan yang terjadi dalam waktu singkat. Mereka akhirnya keluar langsung dari tempat latihan. Meskipun kota luar selatan dan kota luar utara tidak lagi seperti 2000 tahun yang lalu, namun situasi secara keseluruhan di sana tetap tidak berubah. Tradisi menempatkan pasukan di sudut timur laut dan barat laut kota luar utara masih berlangsung hingga saat ini untuk mempersiapkan diri menghadapi potensi gelombang binatang buas. Pada saat itu, Jonathan dan rekan-rekannya, yang baru saja muncul dari bawah tanah, sedang diawasi oleh ratusan pasang mata. Pada hari-hari biasa, kumpulan orang sebanyak itu bukanlah pemandangan yang biasa. Lagi pula, sistem hierarki dunia kecil pada saat itu sangat ketat, dan penduduk desa di luar tidak pernah berpikir untuk memberontak melawan pihak berwenang. Selain itu, gelombang binatang buas belum pernah terjadi selama lebih dari 300 tahun. Para utusan ilahi itu tidak lebih dari sekadar tokoh simbolis, yang digunakan untuk menanamkan rasa takut di benak orang-orang. Namun, baru pada hari ini, pergolakan besar menimpa kota luar utara. Gubernur terbunuh, wakilnya terluka, dan bahkan kediaman gubernur hancur lebur menjadi reruntuhan akibat ledakan keras. Beberapa saat yang lalu, wakil gubernur, Celestus, mengeluarkan perintah untuk menangkap Jonathan dan teman-temannya hidup-hidup. Dia juga memiliki diagram formasi yang digambar dan didistribusikan ke berbagai perwira militer. Pada saat ini, beberapa puluh meter dari Jonathan dan teman-temannya, seorang pembudidaya berdiri dalam keheningan yang memukau, menggenggam batu bercahaya di tangannya. Di atas permukaan batu, sebuah layar cahaya muncul, menampakkan siluet 6 orang, tidak termasuk Sirius. Kenapa mereka tidak mengatakan apa-apa? Hayden mengatupkan giginya dan berbicara dengan nada pelan, keringat menetes dari ujung hidungnya. Apa mereka tidak bisa melihat kita? Mendengar kata-kata Hayden, beberapa orang menoleh ke arah Jonathan. Sirius melangkah maju untuk berdiri di depan Jonathan. Goldstein, bisakah teknik ekstraksi elemental? Teknik ekstraksi Anda bisa membuat kami tidak terlihat. Tentu saja tidak, jawab Jonathan, kehabisan kata-kata sambil menatap Sirius. Oh, Sirius mengangguk pelan, aku punya saran, tapi aku tidak yakin apakah ini tepat untuk disebutkan. Kathleen menatap Sirius dengan tatapan dingin. Kalau kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Dengan sapuan tombak panjangnya, Sirius dengan mantap mengarahkannya ke arah legiun baju besi hitam di depan. Kita pasti tidak bisa mengalahkan mereka dalam pertarungan, mungkin kita harus lari. Lari, Jonathan membentuk segel dengan kedua tangannya, dan tanah di bawah kaki mereka langsung menjadi lunak. Sebelum mereka bisa tenggelam ke dalam tanah, sebuah teriakan menggelegar bergema dari dalam barisan legiun armor hitam. Itu mereka. Wakil gubernur telah mengeluarkan perintah. Jika kita membunuh 1 orang, kita akan dipromosikan menjadi perwira, membunuh 2 orang,
kita akan dipromosikan menjadi perwira. Menangkap orang yang memakai sorban hidup-hidup, dan kita akan dipromosikan menjadi dekamiliter. Orang itu akan bertugas di kediaman gubernur, dan posisinya akan turun-temurun. Serang, seru orang itu. Panah-panah yang tak terhitung jumlahnya sudah bersiul di udara, suaranya yang tajam dan menusuk semakin mendekat. Jonathan dan teman-temannya dengan cepat melangkah ke dalam tanah, sementara panah-panah itu menembus tanah, membidik orang-orang di bawah. Ding, ding, ding. Serangkaian suara lembut bergema saat bel perunggu di atas kepala Jonathan mencegat semua anak panah yang masuk. Orang-orang ini sudah gila. Hayden berteriak ketakutan, mengerahkan indera spiritualnya sambil melihat ke arah legiun armor hitam di atasnya. Di atas kepala mereka, puluhan prajurit Black Armor tercepat telah mencapai tempat mereka berdiri sebelumnya. Didorong oleh manfaat yang sangat besar, para kultivator itu tidak menyerah dalam pengejaran mereka. Sebaliknya, mereka memanggil item sihir mereka satu persatu dan mulai menghantam ke bawah dengan marah. Jika seseorang percaya bahwa mereka dapat menantang tanah yang luas dengan cara seperti itu, orang mungkin menganggap mereka bodoh, tetapi ketika puluhan orang melakukannya secara bersamaan, itu hanya berarti satu hal, ada harta karun di tempat itu. Bagi mereka, Jonathan dan teman-temannya adalah harta karun itu. Dengan bantuan teknik ekstraksi elemen Jonathan, beberapa orang menyelam ke bawah, merasa senyaman jika mereka berenang di air, tanpa rasa tidak nyaman. Para pembudidaya di atas tanah menjadi semakin gila. Mereka mengaktifkan energi spiritual dari benda-benda magis mereka, dan kecepatan penggalian mereka secara mengejutkan berada di urutan kedua setelah teknik ekstraksi elemen Jonathan. Dalam sekejap, mereka mendekat ke arah Jonathan dan yang lainnya, memenuhi mereka dengan teror. Di atas tanah, Komandan Legiun Armor Hitam menjadi semakin cemas. Banyak pembudidaya menggunakan tombak panjang untuk membentuk setengah lingkaran besar. Saat Legiun Armor Hitam mengambil posisi mereka, sang komandan membuat gerakan menyapu yang megah. Mengikuti arahannya, para prajurit menancapkan tombak panjang mereka langsung ke tanah. Setelah itu, dia menerapkan sebuah teknik untuk mengaktifkan formasi pada tombak-tombak tersebut. Satu persatu, tombak-tombak itu mulai memanjang dengan cepat, semakin panjang dan lebih panjang. Komandan ini bermaksud membuat penghalang di sekitar mereka secara artifisial, yang bertujuan untuk menjebak Jonathan dan yang lainnya. Selain itu, di bawah pengaturan komandan, beberapa tentara lapis baja hitam yang mahir dalam taktik formasi juga telah tiba di lokasi ini. Masing-masing ahli formasi itu memegang slip giok, dengan cepat bergerak maju dan menancapkannya ke tanah, menempati 3 posisi. Selanjutnya, mereka bersama-sama mengaktifkan slip giok dengan segel tangan. Retak, retak, retak. Potongan-potongan batu giok itu hancur satu demi satu, namun tidak ada satu pun serpihan yang terlihat. Semua slip giok hancur menjadi debu, merembes ke dalam bumi seperti cairan. Di bawah, Jonathan, yang memimpin semua orang untuk melarikan diri, merasa bahwa kekuatan spiritualnya menipis dengan kecepatan yang lebih cepat. Ada yang tidak beres. Jonathan berseru dengan nada dingin. Seluruh proses pelarian bergantung pada kerja sama Yoshua. Mendengar kata-kata Jonathan, Yoshua juga menjadi cemas. Apa yang salah? Setelah memasukkan beberapa pil peremajaan roh ke dalam mulutnya, Jonathan mengalihkan pandangannya ke arah Yoshua. Yoshua, apakah kamu merasakannya? Energi spiritual saya menipis dengan cepat. Tidak mungkin. Yoshua menggelengkan kepalanya, menyangkal saat dia berbicara. Aku belum berhenti menggunakan Formation Crusher sejenak, formasi kerasukan roh seharusnya tidak mempengaruhimu. Mendengar hal ini, Jonathan menyadari bahwa Yoshua telah salah paham dan dengan cepat mengklarifikasi. Bukan itu yang saya maksud. Saya benar-benar merasa bahwa energi spiritual saya menipis dengan cepat, setidaknya 3 kali lebih cepat dari sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Yoshua mengerutkan kening pada Jonathan. Kita baru saja melewati tempat ini. Tidak mungkin ada masalah. Sampai di sini, Yoshua berhenti sejenak. Kecuali jika kepadatan tanahnya telah berubah. Bab 1318. Mendengar kata-kata Yoshua, Jonathan langsung terkejut. Sambil menahan keterkejutannya, Jonathan secara hati-hati merasakan kepadatan tanah di sekelilingnya. Memang, ini jauh lebih sulit dari sebelumnya.
Kami baru saja berjalan di jalan ini. Seharusnya tidak seperti ini. Sepertinya mereka telah menyiapkan susunan misterius yang baru, kata Yoshua sambil berpikir. Pada titik ini, Jonathan berjuang keras untuk bergerak maju. Kekerasan tanah itu sekarang sebanding dengan kekerasan batu. Dengan setiap inci kemajuan mereka, mereka harus mengeluarkan energi spiritual beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Yoshua, bukankah Formation Crusher terutama digunakan untuk menerobos formasi? Hayden bertanya dengan nada bingung. Mendengar pertanyaan itu, alis Yoshua berkerut dalam-dalam. Sulit bagi saya untuk menjelaskannya kepada kalian semua. Memang benar Formation Crusher dirancang khusus untuk memecahkan formasi, tapi pada kenyataannya, ia memiliki banyak keterbatasan. Jika tebakan saya benar, seharusnya ada orang-orang di sekitar kita yang terus-menerus memasukkan energi spiritual ke dalam formasi. Jika ini terus berlanjut, dampak dari Formation Crusher akan dapat diabaikan. Meskipun Jonathan tidak dapat memahami apa yang dikatakan Yoshua, ada satu hal yang dia pahami. Ini berarti kita tidak bisa mengandalkan orang lain sekarang. Saya tidak tahan lagi. Kita harus kembali ke atas sana, atau kita semua akan mati lemas di sini. Jonathan dengan cepat bergerak ke bawah tanah. Setelah berkeliling, dia mulai dengan cepat naik ke atas. Bersiaplah untuk bertempur, Yoshua berkata dengan dingin. Saat berikutnya, di bawah kepemimpinan Jonathan, beberapa orang dari mereka bergegas naik lagi, menempel di dekat tembok kota. Setelah melihat beberapa orang itu, Komandan Legiun baju besi hitam segera berteriak, "Bunuh mereka!" Duk, duk, duk. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari busur panah di tiga sisi. Lindungi saya untuk beberapa saat. Dengan teriakan keras dari Yoshua, semua orang dengan cepat mengangkat perisai mereka di depan mereka, mengelilingi Jonathan dan Yoshua di tengah. Saya perlu beberapa saat untuk menyelesaikan mantranya, Yoshua berkata sambil mengeluarkan Throw of Summoner. Jonathan menghancurkan sebuah botol kecil dan melemparkan sekitar selusin pil permajaan roh ke dalam mulutnya. Adegan itu mengejutkan Yoshua meskipun dia sadar bahwa metode kultivasi Jonathan berbeda dari orang biasa. Apakah tidak apa-apa bagi Anda untuk mengonsumsi sebanyak itu? Yoshua bertanya dengan khawatir sambil membentuk segel dengan kedua tangannya. Biasanya, seorang kultivator alam dewa dapat mengisi kembali energi spiritual mereka hanya dengan 3 pil permajaan roh. Karena teknik naga suci kuno yang misterius yang dipraktekkan Jonathan, kapasitas medan energinya lebih dari 3 kali lipat dari yang lain. Meski begitu, energi spiritual yang sangat besar yang dilepaskan dari menelan selusin atau lebih pil pemulih roh sekaligus akan menyebabkan guncangan yang luar biasa pada medan eliksir dan meridian Jonathan. Sambil menyeka darah dari mulut dan hidungnya, Jonathan menatap Yoshua, wajahnya memerah. Jangan khawatir, saya masih bisa mengatasinya. Lanjutkan merapal mantramu di sini. Aku akan keluar dan menghabisi komandan itu. Sialan, melihatnya saja sudah membuatku kesal. Saat Jonathan berbicara, dia melompat dan melangkah ke perisai Hayden. Saat sosoknya naik ke udara, dia mendorong tembok kota dengan kedua kakinya, meluncurkannya ke arah legiun armor hitam yang padat seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Karena Triformations hanya dapat bertahan dari serangan dari bawah dan bukan dari atas, hal itu tidak menghalangi Jonathan bahkan untuk sesaat. Di tengah-tengah anak panah yang terbang ke arahnya dari depan, bel tangan perunggu di atas kepala Jonathan dengan kuat membuka jalan melalui rentetan anak panah yang luar biasa. Serangan balik yang tak terhitung jumlahnya menyebabkan luka parah pada organ dalam Jonathan. Namun, luka-luka yang biasanya fatal ini dapat disembuhkan dengan cepat dengan kekuatan hidup seboksia. Persetan denganmu. Mengumpat dengan keras, Jonathan bergerak seperti bintang jatuh, menempuh jarak puluhan meter dalam satu langkah saat dia menyerbu ke tengah-tengah tentara Black Armor. Targetnya adalah sang komandan di kejauhan. Dengan gerakan cepat, Jonathan menyingkirkan bel perunggu. Sambil memegang pedang surga, ia membelah seorang prajurit yang menunggang serigala, beserta serigalanya, menjadi 2 bagian. Saat dia berbalik untuk menghindari 2 pedang yang datang, Jonathan dengan kuat melemparkan Divine Chessboard dengan tangan kanannya. Papan catur ilahi seukuran telapak tangan tiba-tiba melebar hingga 20 meter di tengah-tengah putarannya, secara langsung menghempaskan para prajurit Black Armor yang menghalangi jalan Jonathan.
Dalam pertempuran, adalah bijaksana untuk melenyapkan yang cerdas terlebih dahulu. Bersimbah darah, Jonathan tertawa terbahak-bahak sambil melompat ke udara. Saat kakinya menyentuh papan catur ilahi, dia sudah berteleportasi ke ujung lain dari papan tersebut. Dengan lompatan yang kuat, dia terbang di atas lapisan terakhir Legiun Armor Hitam, menyerang langsung ke arah komandan. Apakah Anda memiliki keinginan untuk mati? Sang komandan, dengan fisiknya yang kuat dan tak tertandingi, duduk tegak di atas punggung serigala alfa berbulu putih, wajahnya terlihat muram. Melihat Jonathan terus-menerus menggunakan kemampuannya untuk menyerang, sang komandan dengan paksa melompat dari serigala hijau itu. Di tangannya, sebuah senjata besar namun aneh muncul. Senjata itu menyerupai pedang ksatria epean kuno, dengan bagian depan yang terlihat seperti kerucut ramping, sementara gagangnya dilengkapi dengan gagang yang halus. Sang komandan memegang di tangannya, sebuah senjata pendek namun terlihat ganas yang dipenuhi dengan paku. Duh! Dengan suara lembut, senjata aneh itu, dengan memanfaatkan panjangnya, menusuk dengan kuat ke dada Jonathan. Seperti kata pepatah, semakin panjang sebuah senjata, semakin besar jangkauannya. Ekspresi puas muncul di wajah sang komandan, tapi sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat Jonathan, dengan seringai dingin, menyerbu ke arahnya. Pedang surga dengan tepat menembus jantung sang komandan, yang tatapannya bergeser dari kepuasan puas menjadi kengerian murni. Melihat senjata yang telah menembus dada kiri Jonathan, sang komandan merasa tidak percaya. Bagaimana mungkin Anda bisa? Karena saya tak terkalahkan. Jonathan memperlihatkan sebuah senyuman dan kemudian, terlepas dari rasa sakit yang luar biasa di dadanya, menekan pedang surga dengan kedua tangannya. Di bawah tatapan banyak orang, pedang surga menebas dada sang komandan sampai ke sela-sela kakinya, membelahnya menjadi dua. Tiba-tiba, isi perut sang komandan tumpah ke tanah, meninggalkan pemandangan usus dan perut yang berantakan. Hanya dengan melihat sekilas pemandangan itu saja sudah cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Dunia kecil itu tidak seperti dunia luar. Di sini, kekuasaan berkuasa. Tidak peduli seberapa pintarnya seseorang, dia tidak akan pernah bisa naik ke puncak jika tingkat kultivasinya tidak setara. Komandan yang telah Jonathan bunuh tidak lain adalah orang terkuat kedua di kota luar utara, hanya kalah dari wakil gubernur, Celestus. Jonathan tidak hanya membunuh orang seperti itu dengan satu serangan, tapi juga menikam jantungnya dengan senjata yang menakutkan. Orang hanya bisa membayangkan tingkat keterkejutan yang ditimbulkan oleh adegan itu di mata mereka yang hadir. Jonathan mencengkeram gagang senjata aneh yang tertanam di dadanya. Kemudian, dengan dorongan yang kuat, dia memindahkan senjata itu ke dalam dirinya sendiri, meninggalkan lubang sebesar mangkuk. Saat kekuatan hidupnya dengan cepat berkumpul di atas luka itu, daging putih yang baru tumbuh terhubung dengan cepat seperti tentakel. Dalam beberapa detik, dada Jonathan telah sembuh total, dan auranya melonjak sekali lagi. Setelah adegan mengerikan itu terungkap di depan mata para prajurit Black Armor, mereka semua terlalu takut untuk melangkah maju. Meskipun obat kuat yang dapat menghidupkan kembali orang mati ada di dunia kecil, tidak akan ada kesempatan untuk menerapkannya jika jantung orang normal ditusuk, karena mereka akan mati seketika. Oleh karena itu, seseorang seperti Jonathan, tidak perlu diragukan lagi, adalah orang yang unik. Mungkinkah orang ini benar-benar abadi? Bab 1319. Dengan lambaian tangan kanannya yang santai, Jonathan mengubah senjata aneh itu menjadi seukuran telapak tangan dan menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Kamu masih punya mood untuk menatapku. Jika aku jadi kau, aku pasti akan lebih peduli dengan apa yang terjadi di sana. Jonathan menunjuk ke arah tembok kota, tertawa terbahak-bahak saat berbicara. Atas petunjuk Jonathan, para prajurit Black Armor mengingat kehadiran beberapa orang di pihak lawan. Mereka masing-masing menoleh untuk melihat, hanya untuk menyaksikan adegan kekacauan yang terjadi di bawah seluruh tembok kota. Di depan tembok kota itu, sebuah platform besar, yang seluruhnya terbuat dari energi spiritual, kini muncul. Seketika itu juga, Yoshua berdiri di atas panggung, mengamati kerumunan orang di bawahnya. Anak panah dilepaskan ke arah Yoshua, namun energi spiritual yang kuat yang menyelimutinya telah melonjak ke tingkat yang menakjubkan. Akibatnya, setiap anak panah tertahan oleh kekuatan yang luar biasa ini, dan tetap melayang di udara.
Atas nama saya, pada saat ini, saya memanggil langit di atas dan air di bawah, saya mempersembahkan darah saya sebagai pengorbanan, memurnikan esensi saya dan memadatkan energi saya memanggil prajurit roh saya, maju dengan cepat untuk bergabung dengan saya. Yoshua berdiri di atas panggung yang tinggi, tatapannya dipenuhi dengan ketidakpedulian sedingin es. Sambil memegang sebuah buku di satu tangan dan membentuk segel tangan dengan tangan yang lain, ia membaca mantra yang telah diturunkan melalui keluarga Whiteley selama lebih dari 2000 tahun. Saat teknik Yoshua diaktifkan, pada Troop Summoner di tangannya, barisan rune mulai berkumpul ke atas. Di bawah platform yang tinggi itu, energi spiritual dengan cepat berkumpul, bertransformasi menjadi sosok-sosok terfragmentasi yang perlahan-lahan berdiri. Sejak teknik ini diberikan kepada Yoshua, dia hanya menggunakannya sekali saat melakukan ping dari Yaleviu ke Doveston ketika dia dicegat oleh Eva. Pada saat itu, karena luka parah yang dialami Yoshua, ditambah dengan energi spiritual yang jarang di sekitarnya, pemanggil pasukan tidak dapat mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya. Jika bukan karena Hayden yang membantu dengan senapan sniper di dekatnya, Eva mungkin akan berhasil. Namun sekarang, keadaannya berbeda. Di dunia yang kecil ini, mereka mungkin kekurangan banyak hal, namun mereka tidak akan pernah kehabisan energi spiritual. Ketika kepala keluarga Whiteley mewariskan buku strategi militer kepada Yoshua, dia memperingatkan Yoshua untuk tidak menggunakannya secara sembarangan. Bagaimanapun, teknik terlarang seperti itu, sekali digunakan, jika energi spiritual yang diserap tidak mencukupi, juga akan menghabiskan energi spiritual si pengguna. Seorang leluhur keluarga Whiteley menemui akhir yang tragis, kehabisan nyawa sampai dia hanyalah mayat kering. Memang, inilah mengapa, selama rentang waktu 2000 tahun, hanya leluhur paling awal dari keluarga Whiteley, selama kemunculan zaman kemunduran ketika fondasi langit dan bumi baru saja runtuh, dan akar spiritual tetap tidak terputus, memiliki hak istimewa untuk menyaksikan sebagian kecil dari kekuatan sebenarnya dari pasukan pemanggil. Anggota keluarga Whiteley yang lain mengenalinya sebagai harta yang berharga, tetapi tidak pernah benar-benar menyaksikan kekuatan pemanggil pasukan. Dan hari ini, Jonathan dan yang lainnya telah menjadi saksi dari kekuatan Troop Summoner. Di atas kepala semua orang, energi spiritual yang tak terbatas melonjak ke dalam Troop Summoner, seperti corong besar. Di tengah-tengah energi spiritual yang tak ada habisnya ini, garis-garis cahaya putih mulai muncul ke permukaan Troop Summoner. Di atas tanah, tubuh para prajurit roh biru pucat itu menjadi semakin lengkap. Senjata spiritual mulai muncul satu demi satu, dan tekanan spiritual pada tentara roh dengan cepat meningkat. Alam superior, kemudian alam Grandmaster, diikuti oleh alam dewa. Tekanan spiritual dari setiap prajurit roh menghentikan pendakiannya hanya setelah mencapai fase lanjutan dari alam dewa. Jonathan merasa agak kering saat dia menatap para prajurit roh dan prajurit roh, wajah mereka tidak bisa dibedakan. Meskipun dia berada dalam kemitraan dengan Yoshua, pada saat ini, dia tidak bisa menahan keinginan untuk membunuh Yoshua. Bagaimanapun, alat ajaib Yoshua terlalu kuat. Sejak Jonathan memulai jalur kultivasi, dia telah memperoleh beberapa item magis. Namun, hanya segelintir dari mereka yang bermutu tinggi. Benda-benda magis di tangan Jonathan agak aneh. Pedang surga sangat tajam. Dengan bantuan prinsip of strength, ia bahkan bisa menyerang dengan sendirinya. Namun, sejak cor Jonathan hancur, dia tidak bisa menggunakannya. Saat pertama kali masuk ke dunia kecil, papan catur ilahi dapat menampung jumlah individu yang tidak terbatas. Namun, ketika jatuh ke tangan Jonathan, papan catur ini bisa meluas hingga panjang maksimum 100 meter. Selain memanfaatkan formasi di atasnya untuk perjalanan instan melintasi papan catur, tampaknya tidak ada fungsi lain. Peti mati Seboksia dikabarkan sebagai senjata pradewa, tetapi selain berfungsi sebagai wadah penahanan untuk individu, tampaknya tidak memiliki kegunaan praktis lainnya. Dibandingkan dengan tiga benda ajaib milik Yoshua, benda ajaib miliknya tampak sangat lemah. Hal ini menggarisbawahi pentingnya warisan. Melihat Yoshua berdiri dengan tenang dan tenang di pusat komando, Jonathan tidak bisa menahan rasa kagumnya. Pasukan tanpa pemimpin tidak lebih dari rakyat jelata. Anda memiliki kesempatan untuk menghentikannya tadi, tetapi Anda tidak melakukannya. Sekarang, sudah terlambat untuk menghentikannya.
Jonathan dengan cepat merebut cincin itu dari tangan komandan yang jatuh, kemudian, dengan membawa pedang surga, dia dengan santai berjalan menuju tembok kota. Sementara di kediaman gubernur, mereka telah terlatih tatih di ambang kematian. Mungkin karena keganasan pertempuran, atau mungkin ada faktor lain yang berperan, tetapi karena alasan yang tidak dapat dipahami Yonatan, Yosua menahan diri untuk tidak menggunakan strategi ini. Sekarang, Yosua telah mengungkapkan sebagian dari kekuatannya yang sebenarnya, yang cukup untuk mengkonfirmasi spekulasi Yonatan sebelumnya. Di dunia yang kecil ini, Yosua adalah orang yang selalu dikelilingi oleh keberuntungan. Di dunia yang kecil ini, Yosua adalah orang yang secara konsisten menemukan dirinya dalam keadaan yang menguntungkan. Garis keturunan tunggal ini akan menghidupkan kembali kebencian di dalam dan di luar dunia kecil, menyelesaikan masalah dengan 4 keluarga bawahan Yianopolis dan 8 keluarga terhormat dari dunia luar. Apakah dia akan berbalik dan meninggalkan dunia dengan tenang setelah membuka saluran eksternal? Jonathan tidak tahu. Dia tidak tahu tentang Yosua, tapi ada satu hal yang dia yakini. Agar para pendatang ini dapat bertahan hidup, mereka harus bertindak sesuai dengan keberuntungan Yosua. Serang, menanggapi teriakan keras dari Yosua, ratusan prajurit roh dan prajurit roh, semuanya berada di tahap akhir alam dewa, melonjak ke depan seperti hantu. Jeritan kesakitan bergema terus-menerus, dan untuk sesaat, ribuan tentara Black Armor menunjukkan tanda-tanda kekacauan. Dengan pedang surga di tangan, Jonathan menenun melalui kekacauan pertempuran, pandangannya tertuju pada beberapa master formasi yang sibuk dengan segel tangan mereka. Beberapa teriakan kesakitan terdengar, dan Jonathan sekali lagi kembali ke sisi Yosua dan yang lainnya. Jonathan tertawa kecil dan menggoda, "Yosua, kamu benar-benar hebat." Yosua tersenyum tipis. Meskipun dia tidak berbicara, orang dapat dengan mudah melihat sedikit kelelahan dalam ekspresinya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Jonathan mengulurkan tangan, meletakkan tangannya di pergelangan tangan Yosua, dengan cepat memeriksa luka-lukanya. Ini karena hilangnya saripati darah. Semua teknik ini terlarang, masing-masing menuntut darah sebagai panduan. Ini juga mengapa saya sebutkan sebelumnya bahwa meskipun Anda mendapatkan 3 item magis, Anda tidak akan bisa menggunakannya, Yosua menjelaskan dengan susah payah. "Aku akan pulih setelah sedikit istirahat." Sementara mereka dilemparkan ke dalam kekacauan oleh para prajurit roh, mari kita melarikan diri dengan cepat. Jika tidak, begitu mereka sadar, melarikan diri tidak akan mudah. Yosua hendak berjalan pergi, tetapi dia baru saja melangkah 2 langkah ketika dia diangkat oleh gelombang energi spiritual dan dilemparkan langsung ke dalam peti mati. "Ambil napas. Saya sudah menemukan arah. Gerbang kota, cepat dan kumpulkan kembali kekuatanmu. Kami mungkin membutuhkan teknik terlarangmu untuk membantu kami nanti." Bab 1320. Teknik terlarang. Yosua melangkah masuk ke dalam peti mati, terlihat agak terdiam pada Jonathan. "Mengapa pernyataanmu tadi terdengar sedikit aneh?" "Bang." Sebelum Yosua dapat menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba dilemparkan ke dalam peti mati oleh Jonathan. Pada saat tutup peti mati tertutup, mata mereka bertemu, masing-masing memahami makna dalam tatapan satu sama lain. Kipas hujan es, pemanggil pasukan, dan penghancur formasi. 2 dari 3 harta rahasia itu kini telah menunjukkan kemampuan mereka yang sangat hebat. Meskipun Yosua belum menunjukkan penggunaan Hailstorm Fan, karena memiliki reputasi yang sama hebatnya dengan 2 harta lainnya, harta ini juga pasti sangat kuat. Saat menyiapkan pusat komando dari Troop Summoner sebelumnya, Jonathan dengan jelas melihat sorot mata serakah di mata Stellario dan Kathleen. Bahkan Sirius, yang selalu menampilkan dirinya sebagai orang yang dingin dan menyendiri, tidak bisa tidak melirik Yosua secara terus-menerus. Itu adalah pertanda yang sangat berbahaya. 8 keluarga besar telah mengincar ketiga harta rahasia itu sejak lama. Meskipun Yosua mengklaim bahwa benda-benda itu membutuhkan garis keturunan keluarga Whiteley untuk mengaktifkannya, siapa yang bisa memastikan hal itu benar terjadi? Meski begitu, apa bedanya jika itu benar? Jika seorang kultivator berusaha untuk mendapatkan sebuah benda ajaib, mereka tidak akan berhenti untuk mencapai tujuan mereka. Jika benda ajaib itu membutuhkan sari darah keluarga Whiteley, yang harus mereka lakukan adalah menangkap Yosua dan mengubahnya menjadi orang yang diamputasi,
membuang mulut, hidung, lidah, gigi, atau matanya. Dengan begitu, dia akan menjadi bank darah yang dapat menyediakan sari darah kapan saja. Saat Yoshua berada dalam kondisi lemah sebelumnya, Jonathan dengan jelas melihat Stellario mulai mengubah posisinya. Itulah sebabnya dia dengan mudah melemparkan Yoshua ke dalam peti mati untuk melindungi yang terakhir. Peti mati itu seperti penjara, dan hanya Jonathan yang tahu cara membukanya. Secara logika, Yoshua seharusnya tidak mengizinkan Yonatan mengurungnya di dalam peti mati. Bagaimanapun juga, hal itu sama saja dengan mempercayakan hidup dan kekayaannya kepada Yonatan. Namun, saat tangan Jonathan menyentuh lengannya, sebuah gelombang kekuatan hidup menenangkannya. Selain Marilyn, semua orang itu sangat cerdik. Mereka mengerti dengan jelas niat Jonathan untuk melindungi Yoshua. Jonathan juga tahu bahwa semua orang telah mengetahui niatnya. Aliansi mereka sangat rapuh, di mana sedikit saja ada kepentingan pribadi dapat menyebabkan konflik dan perselisihan di antara mereka. Namun, selama tidak ada satupun dari mereka yang melakukan sesuatu yang dapat merusak kerjasama mereka, aliansi tersebut masih dapat dipertahankan. Semua orang mengerti bahwa begitu mereka meninggalkan kota luar utara dan merasa aman, mereka mungkin akan saling menyerang. Selama mereka belum meninggalkan kota itu, mereka masih bisa mempercayakan hidup mereka satu sama lain. Itulah dunia para kultivator, di mana manfaat adalah yang utama. Dipimpin oleh Jonathan, kelompok yang terdiri dari 6 orang itu menempel di dekat tembok kota, berlari ke depan secepat hantu. Beberapa saat yang lalu, di tengah-tengah hamparan langit yang luas, Jonathan telah melihat gerbang kota yang besar di kejauhan. Sebenarnya, menyebutnya sebagai pintu tidak sepenuhnya akurat. Bagaimanapun juga, tembok kota itu tingginya sekitar 100 kaki. Membangun gerbang kota tidaklah sulit. Itu hanya masalah mengukir lubang di dinding dan memasang beberapa panel pintu. Namun, hal itu akan menambah beban yang luar biasa. Formasi pada tembok kota di sana terintegrasi dengan mulus dengan seluruh formasi kota. Jika pintu atau lubang dibuat secara sembarangan, ini akan mengganggu kinerja seluruh formasi, sehingga memerlukan banyak modifikasi tambahan. Selain itu, gerbang kota yang begitu besar tidak mungkin sekecil itu. Menemukan potongan kayu sebesar itu akan menjadi masalah, dan penguatan serta prasasti formasi setelah konstruksi juga akan sangat rumit. Oleh karena itu, ketika membangun dua kota luar, mereka hanya menyisakan ruang sekitar 100 meter di mana gerbang kota direncanakan, memilih untuk tidak membangun tembok di sana. Sebaliknya, celah itu sepenuhnya diisi dengan formasi. Para utusan di dalam kota bisa datang dan pergi dengan bebas. Yang mereka butuhkan hanyalah mengenakan lencana akses Zamrud mereka. Sedangkan untuk para iblis itu, jika mereka benar-benar berniat menerobos celah-celah itu ke kota luar selatan dan kota luar utara, itu sebenarnya akan menghemat banyak usaha karena celah-celah itu adalah tempat paling menakutkan di seluruh formasi dua kota luar. Pada dasarnya, setiap langkah dari ruang itu dipenuhi dengan susunan pembunuhan. Bahkan master formasi di antara pembudidaya manusia mungkin tidak akan berhasil keluar begitu mereka masuk, apalagi monster iblis yang indera spiritualnya belum terbangun. Jonathan menatap Sirius di sebelahnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa rencanamu setelah meninggalkan kota ini? Bakar habis dunia kecil ini. Dengan ekspresi tegas, Sirius berbicara tanpa ragu-ragu, kata-katanya memancarkan keseriusan mutlak. Jonathan menatap Sirius dengan heran, tidak pernah menyangka menerima jawaban seperti itu. Mempertimbangkan hubungan antara kantor Asura dan keluarga Blackwood, Jonathan awalnya ingin bertanya pada Sirius apakah dia bersedia untuk bergabung dengannya dalam tindakannya. Bagaimanapun juga, mereka memiliki ikatan hidup dan mati di dunia luar, terutama di Merania. Ketika Jonathan dikejar oleh pembudidaya alam dewa yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh pasukan Barat Remdikian, keluarga Blackwood tahu bahwa lawan kantor Asura sangat kuat. Namun, mereka tidak ragu-ragu untuk mengirim orang untuk menerima Charley dan ke sana. Dari tindakan mereka, mereka telah lama mendapatkan kepercayaan dari Jonathan. Selain itu, menurut rencana keluarga Blackwood, mereka bertujuan untuk menjadi keluarga teratas lagi. Tujuan seperti itu tidak bertentangan dengan keinginan lama Jonathan untuk menggulingkan 8 keluarga besar. Oleh karena itu, dibandingkan dengan pembudidaya dari keluarga terhormat lainnya,
Orang yang paling ingin Jonathan ajak berkolaborasi adalah orang yang ada di depannya, Sirius. Tapi sekarang, Sirius benar-benar diliputi kebencian. Setelah memasuki dunia kecil, 5 dari 7 pembudidaya alam dewa dari keluarga Blackwood dengan cepat berkumpul. Tapi kemudian, mereka bertemu dengan sekelompok besar utusan dewa dari kota luar utara. Selama perlawanan, 2 dari 5 orang itu tewas. Sirius dan 2 pembudidaya yang tersisa juga mengalami penyiksaan berat sebelum dilemparkan ke ruang bawah tanah kota luar utara. Jika bukan karena Jonathan yang menyelamatkannya, dia akan berakhir seperti 2 orang lainnya, diam-diam menunggu kematian di penjara bawah tanah itu. Meskipun Sirius adalah keturunan keluarga terhormat, dia agak berbeda dari yang lain. Dia sangat menghargai persahabatan dan kesetiaan. Sirius mungkin awalnya memasuki dunia kecil itu untuk mencari harta karun yang mungkin bisa ditemukan di dalamnya. Namun, yang ingin Sirius lakukan sekarang adalah membalas dendam. Namun, Jonathan bertanya-tanya apakah rencana Sirius untuk membalas dendam sedikit terlalu berbahaya. Kau berniat membakar seluruh dunia kecil ini. Hayden, sambil memangku senapan snipernya, berbicara dengan nada menggoda. Sirius menatap Hayden dengan dingin. Keluarga Blackwood tidak membutuhkan bakatmu menggambar formasi. Berani menggangguku lagi, dan aku akan menyingkirkanmu sekarang juga. Hayden mengisi senjatanya, berniat membidik Sirius, tapi sebelum dia bisa bertindak, dia dihalangi oleh Jonathan yang berdiri di sampingnya. Kita masih harus menempuh jarak lebih dari 5 km lagi sebelum sampai di gerbang kota. Keributan yang disebabkan oleh Yoshua tadi cukup signifikan dan telah menarik perhatian banyak orang. Apapun yang kamu lakukan, jangan mengacaukan semuanya sekarang. Satu langkah yang salah, dan kita semua akan tamat di tempat ini. Hayden hanya berpose dengan senjatanya, dan karena Jonathan sudah berbicara, dia tentu saja tidak akan melanjutkan perdebatan dengan Sirius. Meskipun mereka telah berusaha keras untuk menyembunyikan diri, bagaimanapun juga, mereka berada di kota luar. Oleh karena itu, bagaimana mungkin mereka tidak bertemu dengan siapapun? Saat mereka berlari, sekelompok tentara Black Armor muncul di kejauhan, menuju ke arahnya. Mereka adalah orang-orang itu. Jangan beri mereka ampun. Bersambung.